4-2-4. Itu formasi yang bisa menguasai perjagatan sepak bola. Jadi 4-2-4. Kita atur nafas kita dengan 4-2-4 dulu ya Bapak Ibu. Apa itu 4-2-4? 4 detik tarik nafas, 2 detik tahan, dan 4 detik hembuskan. Dan ini Bapak Ibu bisa membuat kita lebih fokus, lebih nyaman, dan bisa melihat materinya lebih baik lagi gitu Ibu. Ini adalah kondisi gelombang otak kita akan menjadi gelombang alfa. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 4 detik. Gitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Atau sambil diri deh ya, sambil diri ya. Ayo kita diri dulu deh. Kayaknya lebih enak sambil diri. Sambil diri. Sambil diri. Supaya lebih hangat lah. Oke. Tarik nafas dari hidung. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Nah yang terakhir Bapak Ibu, tarik nafas, tahan, hembuskannya sambil angkat tangan dan teriak ya. Woi gitu ya. Apa hore apa ya? Hore ya. Hore gitu ya. Oke? Kita 3 kali nafas. Yang pertama 4-2-4 biasa, yang kedua 4-2-4 biasa. Yang tarik nafas, angkat tangannya hore gitu ya. 1, tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Woi, ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita ada kedapatan rekan kita. Rekan saya dulu namanya Bapak Asep. Pak Asep ini adalah Pak Dr. Asep Taryana Sujana. Beliau adalah profesional di berbagai bidang, terutama di bidang bisnis ya. Beliau akan menyampaikan materi terkait inovasi model bisnis untuk ekosistem kewirausahaan menggunakan model bisnis Canvas ya, bisnis model Canvas BMC. Di mana Bapak Ibu akan mendampingi sekolah model dan perlu tools gitu ya, tools dalam bisnis. Nah, Pak Asep ini Bapak Ibu adalah ketua kelas saya dulu waktu kuliah di Sekolah Bisnis IBB. Waktu S3. Nah, Pak Asep ini juga ketua angkatan dan juga dosen di situ. Dan sekaligus Bapak Ibu sudah berjibaku dalam praktisi bisnis di berbagai bidang. Nah, jadi bukan hanya teorinya dapat di Sekolah Bisnis IPB sampai S3, tetapi juga sudah dipraktekkan dalam kegiatan bisnis real. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang, wah ini hanya teori aja. Nah ini Pak Asep ini bisa ditanya, boleh ditanyakan, didiskusikan, contoh-contoh realnya dalam pelaksanaannya seperti apa kan bisa mencontohkan. Beliau akan benar memberikan teknik-teknik seperti yang tadi ditanyakan Bapak Ibu, ada yang nggak bisa di-pretest, ada istilah-istilah tertentu di bisnis model Canvas nanti akan dijelaskan oleh Pak Asep. Kita sambut ke Pak Asep Taryana. Tepuk tangan semuanya, silakan Pak Asep. Apa kabar Pak Asep? Kabar baik. Untuk itu sepenuhnya waktu kami berikan kepada Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jihad. Pak Jihad ini orang yang paling rajin ketika kami kuliah bareng. Jadi kami itu dengan Pak Direktur Pak Ari sama Pak Jihad kuliah bareng. Saya ketua angkatan, ketua kelas, tidak berani mengumpulkan tugas kalau Pak Jihad belum ngumpulin.
karena calon untuk saya contek. Gitu kan ya. Jadi pinter sekali Pak Jihad. Nah, dan sekarang ketemu lagi luar biasa. Yang di belakang kedengaran? Kedengaran ya? Oke. Hari ini kita santai saja Bapak Ibu. Saya tadi sempat tanya ke Pak Jihad, juga ke yang lain. Ini siapa sih pesertanya gitu ya. Ada yang pernah nggak ketemu saya? Baru. Nah, karena ini stok materinya banyak, jadi yang mana dulu gitu kan ya. Ternyata ini bukan guru-guru gitu kan ya. Karena kalau guru-guru kan nanti ngulang lagi. Ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk mereview, meluruskan, mendampingi, bahkan melatih sebuah ekosistem sekolah, entah itu ke guru, entah itu ke siswa, entah itu ke stakeholder lainnya, agar terjadi akselerasi. Mudah-mudahan tidak salah tujuan saya ya. Begitu. Sehingga kita malam ini akan sharing tentang bukan menambah pengetahuan, tapi nambah keahlian. Nah, hal pertama, 3 menit lah mungkin. Kenapa pentingnya sih dikumpulkan pada malam hari ini, Bapak Ibu? Ini terus terang titipan dari penelitian yang saya lakukan. Ke depan gejolak ekonomi ini sangat tidak pasti. Kalau kita tidak pernah melakukan adaptasi, tidak pernah melakukan sesuatu yang sifatnya adaptif, maka kita akan tertinggal. Ada yang sudah 10 tahun Bapak Ibu menekuni profesinya, ada yang sudah 20 tahun, ada yang baru 1 tahun. Dengan pengalaman tersebut kita bisa berkaca nih. Kita udah 20 tahun, udah 10 tahun itu ngapain aja sih? Sampai saat ini. Jangan-jangan ya, kita ini hidup tidak pernah punya model. Tidak punya cita-cita. Pak Asep, emang gimana perjalanan Pak Asep? Karena saya kalau membicarakan orang lain khawatir gibah ya. Saya ceritain diri sendirilah. Kalau kata TikTok, sombong. Bukan sombong. Punya. Oh, Pak Asep ria, bukan ria. Ini berbagi pengalaman sharing. Karir saya itu kuliah di S1 Teknologi Industri Pertanian di IPB. Kuliah S2 di manajemen bisnis. Kalau S1 dilatih melihat peluang bisnis. Saya rasanya kalau di sini lihat apapun bisa jadi bisnis. Lihat tanaman-tanaman ini bisa dijual jadi bisnis. Itu latihan S1. Ini kalau diekstrak getahnya bisa jadi bisnis, gitu kan ya. Ini kalau nanti dianyam bisa jadi bisnis. Ini semua termasuk tanaman, jenis, talas-talasan. Kalau punya ikan gurame bisa jadi pakan alternatif. Kalau Bapak Ibu kesel kepada seseorang, kasih ke air, kucek-kucek, banjurin tuh ke tangannya, gatelnya minta ampun. Itu zaman saya SD. Dirupusin ke bangkunya ibu guru, pas ibu guru duduk, aduh, udah pulang aja ibu sakit. Oh, jangan ditiru ya. Kemampuan saya melihat peluang S1. S2 saya ngambil manajemen strategik. Kemampuan saya untuk membuat usaha. S3 saya ngambil tentang pengembangan kewirausahaan di daerah. Mengembangkan wirausaha. 800 titik sampelnya adalah di DKI Jakarta. Riset tersebut digunakan oleh Sumatera Barat, oleh Jawa Barat, oleh Bali, dan juga oleh yang lainnya. Gimana supaya Indonesia itu memiliki tingkat usia yang sangat bagus. Namanya usia produktif. Beda dengan Jepang. Kalau Jepang memiliki usia yang udah agak sedikit senior-seniornya banyak. Makanya kita dikirim tuh berbagai macam tenaga keahlian dari Indonesia. Oleh karena itu, kadang-kadang jumlahnya tidak diikuti oleh kualitasnya. Makanya perlu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini adalah salah satu stakeholder yang berperan, satu, membangkitkan potensi yang bagus untuk lebih berkarya atau lebih menghasilkan sesuatu. Yang kedua, meningkatkan kualitas, tidak hanya jumlahnya. Ini peran Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian Pak Asep? Next. Nah,
Saya ingin coba Bapak Ibu sharing sedikit. Ini riset yang saya lakukan sebelum ke model bisnis. Kenapa pentingnya sebuah model? Ketika saya S3 menciptakan ini, saya termenung. Pak, emang kalau kewirausahaan itu ngapain sih? Pak Jihad udah memperkenalkan, setelah saya berpendidikan, saya terjun ke bisnis sejak S1. Bisnis pertama kali saya adalah jualan bunga ketika wisuda. Ada kan bunga mawar? Kenapa mesti bunga mawar, Bu? Kan ada lagunya. Bunga mawar indah. Terusin, Bu. Nanti disawer. Oh, enggak ada. Ini orang serius-serius banget Pak Jihad ya. Kasih dangdut enggak masuk. Mungkin perlu penghangat kan gitu ya. Bunga mawar. Dari Cipanas. Ada orang Cianjur? Assalamualaikum Cianjur. Ada Cianjur Teteh? Cianjur? Jadi kembang desa atau jadi apa? Banyak kan ya bunga-bunga di sana ya Teh? Nah, di Cianjur saya mohon leres beli dari sana harga 5 ribuan. Dijual oleh saya pertama kali itu 30 ribu. Semakin siang, semakin murah bahkan dikasih. Bisnis kedua saya adalah ikan lele. Kenapa ikan lele Pak Asep? Karena itu paling mudah, gagal. Bikin satu kolam, kasih 10 ribu ikan lele, pas panen, gagal. Hanya 300-an. Habis, kenapa Bu? Good point. Karena otak saya belum tahu model bisnis ikan lele. Saya pikir ikan lele itu kalau dimasukin 10 ribu, nanti makin banyak, makin berat. Enggak. Harus minimal punya 3 kolam. 2 kolam kosong nanti disortir. Banyak sekali. Sampai dengan apa? Sampai dengan ada datang investor, mantan komisaris salah satu penerbangan, dikasihlah 300 juta, modal 3 juta. Kira-kira kalau modalnya ditambah jadi 300 juta, bisnisnya berjalan lancar nggak? Ibu ini kayaknya bisa baca pikiran saya ya? Enggak. Kenapa hancur? Si Teteh yang ngasih modal ke saya 300 juta, kalau hari Sabtu bawa pasukan. Ikan lele udah saya kasih makan jam 6 pagi, dia datang jam setengah 9, tangannya getek. Namanya getek-nya. Gatel, ambil pakan, dikasih lagi. Kata ikan lele gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anaknya terjun ke kolam, nangkap kolam, rusak nggak kolam? Dia pulang, ikan lele pun pulang ke alam baka. Mati kekenyangan. Jadi rusak. Ini membuktikan bisnis itu ternyata banyak faktor. Pasep bisa bangkit? Bisa. Saya rubah model bisnisnya. Nah. Udah ketemu ya? Saya rubah model bisnisnya. Gimana caranya? Saya bikin kolam hasil sortiran. Yang sortiran saya bikin kolam buat rekreasinya gerombolan-gerombolan yang ingin refreshing. Tidak ke kolam yang utama. Berjalan. Tapi ada kendala. Ketika saya diajak jalan-jalan oleh si Teteh ke Dufan, kira-kira saya ikut enggak? Pak Asep, jalan-jalan ke Dufan kita rekreasi, ikut enggak? Bu, jawab Bu. Katanya Ibu kan bisa menerawang pikiran saya Bu. Kenapa enggak? Jaga kolam. Pak Asep ke Pangandaran, ikut enggak? Kenapa? Jaga kolam. Jam 6 harus bangun, enggak tahu saya dengan meriang, sedang pilek, batuk, lemah, letih, lesu, ngasih pakan. Masalah enggak? Masalah. Hujan, Bogor, tahu Bogor? Petirnya segini gimana? Yang lain itu dor petirnya. Bogor, gimana petirnya? Oh, dor, gitu kan ya. Orang hujan bobo, saya kira-kira bobo enggak? Kemana? Saya mikir akhirnya, sebetulnya saya bisnis dari apa sih? Orang kok bahagia punya bisnis ya? Ini kok mau diajak ke Dufan gak bisa, ke Pangandaran gak bisa. Orang bobo, saya malah hujanan. Dirubah nggak bisnisnya?
model bisnisnya dirubah yang kedua kalinya. Saya berjanji membahagiakan diri sendiri, bisnis lele tidak perlu punya kolam lele. Bisa nggak? Si ibu kan suka ngajak gerombolan kan, duitnya banyak, tapi gabut, mau pensiun. Saya ajarin, satu paket 3 juta, dikasih langsung bibitnya, dikasih langsung cara pemeliharaan kolam. Diajak ke Pangandaran, ikut nggak saya? Ikut. Yang ngasih pakan lele-lelenya siapa? Dia yang punya duit, gitu kan ya. Kalau lelenya sakit, yang obatin siapa? Dia. Kalau panen lele, jualnya ke siapa? Ke saya. Jadi saya punya lele, bisnis lele tanpa harus punya kolam. Ada berapa perubahan model bisnis? 1, dari bisnis mawar ke bisnis lele. Kedua, ada investor, rubah lagi modelnya. Ketiga, ada keganggu kenyamanan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ngerasa keganggu kenyamanan, Tuhan memberikan sinyal, you move. Kalau tetap ngedumel tapi dijalanin, selamat. Tidak akan pernah ke depan, tidak akan pernah ke Pangandaran. Orang lain tidur ketika hujan, akan tetap hujan-hujan. Nah. Jadi kalau Tuhan, sibuk banget nih, tapi dikerjakan. Risih, capek, tapi dilakukan. Berarti tidak punya model. Nah, kita lihat sekarang. Pak Asep, kasih tahu dong modelnya. Orang yang lahir tahun 1700-an, saya cerita. Saya ada aliran dalang dari Sunda ya, cerita sedikit. Waktu tahun 1700-an, orang berbisnis menggunakan model memproduksi. Jadi kalau teteh yang dari Cianjur melihat sekolah, baru sekolahnya memproduksi. Tahun pertama datang memproduksi, tahun kedua datang memproduksi, tahun ketiga datang memproduksi. Udah pergantian kepala sekolah 100 kali tetap memproduksi. Itu dia hidup di tahun 1700-an. Boleh nggak kita katakan sekolah primitif? Terima nggak dia? Saya pengalaman. Yang namanya pengalaman itu jadi guru, masa begitu? Kesana bikin seblak, dapat bantuan lagi bikin seblak, dapat bantuan lagi bikin seblak. Jadi ahli seblak, tapi tidak pernah maju. Jadi poin pertama, cek kondisi existing sekolah. Ini bikin seblak udah berapa lama? Pak, saya tiap tahun kalau bantuan bikinnya seblak terus. Jangan disalahin dulu. Jangan-jangan dia baru tahu 1700-an. Pak, setelah 1700-an masuk ke 1900-an. Ditandai dengan adanya inovasi. Saya berinovasi enggak? Ketika saya punya 1 kolam lele, ketiga kolam lele, inovasi. Saya inovasi enggak? Ketika saya modal 3 juta, adal 300. Inovasi 1900-an. Karena waktu itu tepat. Tes. Cek. Dari tadi ini lebih bagus, ini harus teriak-teriak kayak lagi demo saya. Sampai mana tadi, Bu? Ibu jangan terkesima dengan saya. Karena waktu itu tahun 1900-an, saya lahir tahun 1983. Kalau ada yang mau ngasih kado, tepatnya tanggal 7 Oktober. Libra, Bu. Jangan coba-coba ngatur-ngatur Libra. Libra Oktober ini. Saya lahir di Gunung Ciremai. Ada orang Kuningan? Nggak ada. Ada orang Kuningan? Orang Kuningan? Ayo, mau apa nih? Mumpung saya di sini. Pak Direkturnya kenal. Enggak juga ya. Saya lahir di Kuningan, di Gunung Ciremai. Sama sekali belum ada listrik, belum ada lahir, tapi sekarang bisa menerangi. Kenapa Pak saya bisa menerangi? Tahun 1900-an, tahun 2000-an saya berkolaborasi. Jadi setelah lulus saya nggak jadi langsung begini, nggak jadi langsung dosen. Dosen itu baru, saya tahun 2000 berapa? 2020 apa 2021, diangkatnya 2018. Saya di Senayan. 3 periode, di komisi 10.
dan badan anggaran. Jadi saya lamanya di sana. Bisnis tanpa kenal kolaborasi, gitu-gitu aja. Makanya beberapa saya hafal teman-teman. Karena waktu dulu saya suka bawa aspirasi ke gedung D, gedung B, gedung C, gedung E gitu kan ya. Ya, tenaga ahli di sana. Nah, itu menunjukkan kolaborasi. Tahun 2000-an. Makanya bisnisnya berkembang. Yang tadinya lele berkembang. Bapak Ibu ada yang sudah masuk ke kamar enggak? Ada yang udah masuk ke kamar enggak? Masuk kamar, hotel. Di toilet ketemu apa? Ibu tuh mikirnya aneh-aneh ya. Yang sederhana lah. Apa kira ketemu apa? Tisu, handuk, ketemu pasta gigi, ketemu sikat, ketemu sisir. Dibawa kan mau pamer. Bisnis saya berkembang ke bisnis amenities. Kenapa Pak Asep berkembang ke amenities? Karena setiap saya kunjungan kerja, itu bayangkan ya, kunjungan kerja itu ada yang namanya kunker, reses, ada yang namanya sosialisasi. Hidup saya 80% di hotel. Otak saya bisnis kan jalan. Ini hidup saya 80% di hotel, mubazir. Apalagi saya bawa pokoknya orang kalau itu datang, Pak Asep datang, itu langsung dijemput sama siapanya. Akhirnya ngopi lah, sama bagian purchasing, sama apa. Diriin pabrik saya di Cirebon, pabrik amenities untuk sendal. Jadi sendal hotel, ya mungkin se-Indonesia ya, saya hampir 60% masuk lah. Beberapa grup. Itu jejaring dari kolaborasi tahun 2000-an. Berawal dari bisnis mawar. Sekarang kalau saya ke hotel-hotel, nih kayak hari ini nih. Saya nginep nggak Pak Asep? Nginep, tapi tujuannya bukan untuk bobo. Ngobrol. Tapi kalau Mercure ya alhamdulillah lah. Itu sudah masuk dari lama. Gitu kan ya. Saya berpesan mungkin panitia cari hotel yang saya belum masuk ya. Enggak juga ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kewirausahaan hanya memproduksi, hanya berinovasi, dan berkolaborasi, itu mencerminkan kita hidup di era yang mana. Makanya banyak, karena saya gaul waktu itu di anggota dewan banyak, dia hobinya banyak, ada ayam-ayam segala macam. Basis saya, karena saya di kampung, adu ayam. Yang suka digerebek sama polisi, itu belum tahu ilmunya, ngobrol dengan saya, supaya nggak digerebek gitu ya. Tapi saya nggak adu ayam, saya rentalin ayam adu. Kebayang nggak? Jadi orang yang mau adu ayam, kan nggak punya ayam kan? Datang ke kandang saya dipanggilnya Kang Astar. Kang Astar, ada barang bagus nggak? Main ke kandang. Kalau kalah dan ayam saya mati, bayar 3 juta ke saya. Tapi kalau menang, bagi 2 hadiahnya. Saya tugasnya ngobatin ayam. Anak IPB ngobatin ayam cetek. Gitu kan, pakai mantra-mantra lah. Dan disemburkan, wow, gitulah, waras. Diingetin sama bapak saya, apa kamu gak kasihan sama ayam? Akhirnya berhenti ngerentalin ayam. Ke ayam hias. Jadi kalau ada yang cari merak, cari kalkun, cari ayam cemani, barangkali ada ponakan mau jadi kuwu, ayam cemani, ayam kate, segala jenis ayam ada di saya. Tapi jangan cari ayam yang beratnya 52 kilo. Walaupun saya dosen, stoknya nggak ada. Ya kecuali kalau di belakang ya. Mantan Senayan mana mungkin nggak ada kan? Gitu kan ya. Enggak. Ayam jenis ayam. Kenapa? Marketnya ada. Marketnya banyak. Bukan yang 52 kilo Ibu. Ayam yang beneran nih mah. Tapi ayam hias. Dari mana? Dari kolaborasi. Nah cerita saya itu mencerminkan perubahan model-model bisnis. Bapak, Ibu, bisnis boleh berganti. Tapi tidak boleh berhenti. Monggo yang ahli TikTok dipotongnya yang ini ya. Yang tadi jangan dipotong-potong ya. Kata Pak Asep, bisnis boleh berganti. Tapi jangan berhenti. Nah sekolah suka bisnisnya berhenti.
berganti, berhenti, berganti, berhenti. Tugas Bapak Ibu. Saya punya SMK yang dekat dengan rumah saya. Namanya SMK Karya Nasional. Itu sejak saya SMP, depan SMP saya banget. Itu hutan, namanya kuburan Cina. Tempat saya nyuri jagung, nyuri segala macam kalau pulang sekolah SMP. Saya kalau ngobrol, yuk perlu apa SMK ini? Gak ada siswa. Oke, targetkan supaya guru yang kerja di sini bawa siswa. Undang semua kepala sekolah SMP, undang semua guru-guru ketua OSIS, undang semua, akhirnya ada siswa. Sudah ada siswa, pun ada keahlian, support segala macam. Sampai sekarang jadi salah satu SMK yang maju sekali. Dapat refit, dapat segala macam. Bengkelnya yang sudah keluar dari SMK tersebut, gurunya harus sejahtera. Kalau gurunya tadinya ngebina TEVA, ngebina PKK, dari usaha bengkel, kalau dia pensiun, dia harus punya bisnis. Kadang-kadang guru lupa. Dia ngebimbing bisnis, setelah pensiun dia gabut, stroke, stres, innalillahi. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin TEPA. Coba tanya, ada yang pernah ngurusin TEPA nggak di sini? Sibuk nggak? Sibuk administrasi. Setelah pensiun, dia gabut, nggak punya mainan. Saya kalau pulang punya mainan. Coba ibu pernah ternak apa? Ayam, ada. Domba. Sekarang, alhamdulillah, di PIK lagi kontes tuh. Domba punya saya juara 2, si Kasep. Pak Asep yang memelihara, apa saya melihara? Enggak, saya ke Garut, kenalan, dapat petetnya bagus, titipin orang. Sapi ada, entog ada. Kenapa? Saya mempersiapkan diri saya, kalau saya pensiun punya mainan. Karena saya khawatir dengan segala jejaring, salah mainan. Mending main ayam hias daripada main yang lain. Begitu. Bapak Ibu sudah punya mainan enggak? Nanya nih saya. Kalau belum, mulai dari sekarang. Nah makanya gimana caranya? Bikin model bisnis Mas. Kita ke model bisnis. Materinya. Gitu. Ini baru mulai. Baru mau. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi belum Assalamualaikum ya. Dijawab. Nah, gitu. Udah ada model bisnisnya? Pokoknya kata Pak Jihad kita sampai setengah 12. Ya, boleh? Ibu aja, saya mau tidur. Saya mau ngobrol, gitu kan ya. Kenapa pentingnya model bisnis? Tadi sudah diungkapkan. Next. Ini beda operator apakah? Sebelumnya? Next. Ini nyambung ke sini nggak Mas? Nyambung. Oke, ini dia yang pertama. Model bisnis itu diperlukan untuk memetakan sekolah, orang, intensitasnya, apapun lah. Apapun. Kita berdiri di mana sekarang? Apakah kita sekarang baru sama sekali, sedang belajar, atau udah sering, atau ini udah memang pakarnya? Ini kalau waktunya 3 hari belajar model bisnis nggak cukup. Karena untuk mencentang ini, maka perlu penelusuran kekuatan dan kelemahan yang sedang diteliti. Jadi karena ibu nanti akan mereview, bapak nanti akan mereview, tanya dulu di awal. Caranya gimana? Caranya dengan pertanyaan, apakah sudah punya bisnis? Apakah sedang punya bisnis? Kalau sudah punya bisnis, berarti dia mati. Kalau sedang punya bisnis, dia sedang dilakukan. Atau punya gagasan. Gitu. Ini dulu nih, pertanyaan pertama. Karena perlakuan model bisnis itu awalnya dari sini dulu. Baru nanti kita akan bikin. Supaya gampang, kita analogikan dengan diri kita sendiri aja lah. Biar nanti ada sesi diskusinya. Bapak Ibu udah punya bisnis? Enggak Pak Asep. Saya mah lurus bekerja demi nusa, bangsa, dan negara. Apa sih kerjaannya, apa ini dari balai ya? Kalau kerjaannya balai itu ngapain sih? Ibu dari Cianjur, Bu. Apa kerjaannya balai di Cianjur itu? Pertanian kan? Nah, apa? Ngelatih, menyuluh gitu ya?
sampai lupa diri sendiri dilatih. Enggak. Kita kadang-kadang lupa mengupgrade diri karena sibuk melatih orang. Makanya jadi yang pertama diri kita checklist lah. Kalau saya udah ada di level mana? Saya sedang berada di level belajar. Belajar. Apa bisnis yang benar-benar digeluti oleh Pak Asep yang real? Oleh saya langsung. Satu saya. Ekspor pinang. Kalau itu adalah saya langsung. Buah pinang. Kami ekspor pinang dari IPB ke IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Kemarin baru ekspor 35 miliar ke China pinang. Karena itu bisnis yang jadi edukasi kepada para mahasiswa. Kok Pak Asep nggak ngajar apa? Ngajar saya. Saya kesini itu habis ngajar, habis nguji, habis apapun tugas negara. Kan cuma berapa SKS kan? Itu naikkan. Pak Asep nggak ke Senayan? Nah, ke sana juga. Cuman membagi waktu. Kenapa sih Pak Asep mau ngajar, bisnis? Nih. Ini poin keempat. Tadi Ibu sudah sebutkan, nggak ada cita-cita. Apa sebetulnya cita-cita kita? Sorry ya, saya Muslim. Cita-cita saya hanya 3. 1. Ibu kok tahu? Ibu ini siapa sebetulnya ya? Sampai tahu cita-cita saya. 1, saya harus kaya. Karena jadi orang susah itu pernah saya alami, belajar tanpa listrik. Jalan jelek. Saya masuk ke Senayan, saya duduk komisi 5, bangun ini jalan. Terangi listrik. Rekomendasi jalan. Kenapa harus kaya? Karena yang akan dibawa mati nanti adalah sodako jariah. Gimana ibu bapak mau sodako? Untuk bayar Grab aja perhitungan. Oh ini serius Bapak Ibu. Karena real sodako itu adalah dengan materi. Pak Asep bisa sodako dengan doa. Ya bisa sih. Tapi masa mau doa terus gitu. Kekayaan yang bisa cepat dengan bisnis. Jangan ada yang kepikiran bikin dapur SPPG ya. Bisnis real. Tolong. Ini IPB sedang disorot ya. Gitu kan ya. Mengelus data dari saya. Bisnis yang real lah, bisnis real. Emang Pak Asep pernah bisnis dengan pemerintah? Pernah. Masa saya di Senayan gak punya? Apa? Gas 3 kilo. Kalau main ke rumah saya di sana, saya pangkalan gas. Punya. Kenapa mudah? Bapak Ibu bayangkan gak? Anak yang dapat beasiswa dulu, hasil aspirasi saya, hampir 20.000 lebih. KTP-nya kira-kira dikumpulin gak? Jadi saya punya gak basis datanya? Punya. Jadi saya punya banyak sekali. Udahlah. Tapi itu rasanya banyak polemik. Bisnis yang real aja. Ayam hias segala macam silakan. Nah, oleh karena itu saya benar-benar harus aman dari sisi keuangan. Bapak saya lulusannya kelas 3 SD. Ibu saya tidak lulus SD. Anak cuma satu-satunya. Kalau saya nggak bersinar, tenggelam Trah Sujana. Kan namanya Asep Taryana Sujana. Jadi saya harus bisa apapun. Alhamdulillah. Punya anak 3, Ibu jangan berniat jadi mantu. Saya sudah punya anak 3. Gitu. Rumah minimal 3. Kendaraan minimal 3. Kolam minimal 3. Usaha minimal 3. Bener Pak, main aja. Walaupun gak gede. Gitu. Tapi sudah dipersiapkan. Supaya sodakonya oke. Pak Asep, itu masjid mau dibangun, bangun. Nggak ada semennya, kasih. Kurang gede, telepon komisi 8. Nah, jadi nggak masjidnya? Jadi. Kemarin hari 1 Muharram, Pak Asep nggak ada buat kiai. Undang aja kiai yang mau siapa yang mau diundang, undang. Nggak ada buat ongkosnya, ongkosin. Sama doa apa sama duit? Duit. Jadi please Bapak Ibu harus kaya. Yang kedua cita-cita saya, ilmu yang bermanfaat. Makanya saya mau jadi dosen. Ketika saya di Senayan, itu setengah kaki saya itu sudah berada di dalam
kesubhatan. Saya nggak neraka ya. Subhat. Subhat. Kalau nyebut neraka mendahului malaikat ya. Di mana ada subhatnya? Banyak uang setan dimakan jin. Udah saya akui aja. Emang saya kalau bawa abit CDFGH nggak dapat ucapan terima kasih? Dapat. Tapi ditaruh di meja, selalu ada yang ketuk pintu. Pak, anak saya sakit, kasih. Pak, anak saya mau sekolah, kasih. Jadi itu uang setan habis juga. Enggak pernah jadi apapun. Nah, oleh karena itu saya mau jadi dosen. Ibu, ini peluang bagi Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat. Ketika malaikat datang nih, set, Astar, kenapa airport di Sulawesi baru seminggu diresmiin, tiba-tiba ambruk? Mau jawab apa coba? Datanglah ibu dari Cianjur, malaikat tahan dulu. Berkat materi Pak Asep, saya jadi punya bisnis, sekolah yang saya dampingi bagus. Kata malaikat, kamu soleh juga Asep, katanya gitu. Saya simpel aja mikirnya. Ini peluang bagi Bapak Ibu untuk ilmu yang bermanfaat. Ketiga apa ketiga? Anak yang soleh. Bisa nggak kita melahirkan anak soleh kalau pakaiannya gatel? Allahumma gfirli dunu. Gara-gara. Bisa nggak melahirkan anak soleh kalau perutnya lapar? Pendidikannya kurang. Jadi harus berbisnis dan harus ilmunya yang bermanfaat. Hari ini saya ingin memberikan ilmu agar ada manfaatnya. Pak Asep, emang gaji dosen kecil? Hah? Parkir ke Atlas 2 kali juga habis. Gitu ya. Tahu Atlas Ibu? Mudah-mudahan gak ada yang tahu ya. Gitu ya. Habis. Gitu ya. Teman-teman saya ini yang ahli-ahli ke Atlas, ke mana namanya? Klub gitu kan ya. Emang Pak Asep sudah main ke sana? Riset pasar. Penelitian saya. Penelitiannya. Tolong jangan direkam ya ke sana ya. Penelitian. Itu ya, please. Cita-cita itu akan menjadikan kita akan mencontreng ini. Tanpa punya cita-cita, kita tidak akan pernah berani nyontreng ini. Coba aja. Nggak akan pernah berani. Ragu-ragu terus. Saya contreng, saya belum punya bisnis, harus punya bisnis. Next, Mas. Inilah kenapa pentingnya model bisnis. Jadi terangkan nanti, pentingnya model bisnis itu adalah untuk mengakselerasi cita-cita. Pak Asep mengatakan sukses itu ada 3. 1, by nasab. Ada di sini anaknya Nagita Slavina. Aman lah udah. Jangan bicara model bisnis kalau anaknya Nagita Slavina. Si Rapatar aja baru bernapas sudah dapat tadi 1M. Misal, by nasab. Saya nasabnya enggak begitu. Saya masuk IPB dihujat oleh bapak saya. Saya itu udah diprediksi masuk ke STPDN. Uanya anggota dewan di Kabupaten Kuningan. Telepon bupati langsung utusan dari Kabupaten Kuningan. Dapat. Hidupnya nggak susah dari sisi politik. Tiba-tiba saya milih IPB. Kenapa? Menyelamatkan muka sekolah. Karena kalau nggak diambil, saya IPB itu nggak testing. IPB itu diundang. Iya undangan. Karena pinter. Ini benar. Coba tanya ke Kabupaten Kuningan ke SMA saya. Ada nggak ketua OSIS yang jadi juara umum dan dia aktif menjadi ketua OSIS Provinsi Jawa Barat? Namanya Asep Taryana. Harum nama saya di SMA. Ini antara sombong dan gimana ya? Tapi iya diundang. Saya menyelamatkan sekolah. Tolonglah Sep. Kalaupun kamu udah diterima di UI, diterima di UGM, di kedokteran, cita-cita saya jadi dokter itu. Selamatkan sekolah karena kalau nggak diambil kamu di blacklist sekolahnya. IPB saya mau belajar macul. Sama bapak saya, kamu ke STPDN pokoknya. Kalau nggak ke STPDN, kedokteran. Udah kedokteran saya kabur ke UGM. Di UGM ada kecelakaan sedikit, lihat darah, pingsan. Diperiksa oleh dokter, Pak Asep ini diponis kalau melihat darah namanya gurat beraja. Kalau lihat darah suka pingsan. Makanya tolong jangan sakiti saya. Nah gitu ya, Bapak Ibu, itu poin yang paling utamanya, punya cita-cita. Makanya nanti ada model bisnis.
Tanpa punya cita-cita tidak akan ada model bisnis. Waktu SMA saya diundang menyelamatkan. Jadi dokter nggak jadi. Ke STPDN juga nggak jadi. Tapi rasanya cita-cita jadi, kan STPDN itu jadi penguasa daerah ya. Pak Jian pernah tahu saya pernah nyalon di Kabupaten Kuningan. Di salah satu partai. Dan saya ngangkat 2 kursi. Tapi saya nggak jadi anggota dewan, memilih jadi dosen. Dipanggil oleh rektor, tulis di atas kertas tulisan sendiri. Apapun hasil keputusan KPU, kamu akan memilih menjadi dosen. Karena khawatir. Saya ini di kampus jarang termasuk, cuman jejaringnya luas. Jadi dipertahankan oleh Pak Rektor gitu. Mau bangun apa Pak Rektor? Mau bangun gedung yang mana? Tinggal telepon dulu, gitu kan ya. Akhirnya saya milih jadi dosen. Tapi saya bikin perjanjian di daerah, siapapun pengganti saya, maka aspirasinya harus ke daerah dapil saya. Saya tidak menjabat, tapi menjadi penguasa. Mending begitu. Tidak perlu menjabat, tapi jadi karena punya cita. Jadi dosen. Ilmu yang bermanfaat. Itu ya, nanti kalau Bapak Ibu mereview, please tanyakan dulu ke sekolah. Apa yuk cita-citanya? Tanpa cita-cita tidak akan pernah berani nyontreng ini. Oke, next. Inilah pentingnya model bisnis kanvas. Untuk apa? Membantu percepatan. Kalau by nasab kita enggak, bukan, by nasib. By nasib bisa sukses, tapi gagalnya lama. Jadi, pernah dengar enggak? Ketika kecil, kita tidak bisa makan daging. Pernah? Setelah kita dewasa, usia 70 tahun, usia 60 tahun, duitnya ada buat beli daging, bisa makan daging enggak? Enggak bisa. Dulu enggak bisa makan daging karena enggak ada duit. Sekarang ada makan daging, ada duit tapi enggak bisa makan. Itu namanya sukses by nasib. Nah, dikumpulkan di sini suksesnya by design. Jadi jangan by nasab, jangan by nasib, tapi by design. Desain itu baju saya nih. Cakep nggak kira-kira? Yang nggak bilang cakep saya tandain. Ini baju dibeli bahannya dari Kalimantan Barat. Ketika saya mendampingi para anggota dewan. Masih ingat saya? Di Pontianak. Setelah minum kopi pangku, enggak, kopi biasa ya gitu ya. Kira-kira jahitannya simetris enggak? Simetris, 250.000 ini ngejahitnya. Coba, si tukang jahit ketika akan jahit batik saya, dia punya model enggak? Kalau enggak punya model, simetris enggak? Ini yang disebut by design. Jadi kalau Bapak Ibu mengembangkan bisnis di sekolah nggak ada desain, percuma. Desain yang akan dikupas malam ini adalah model bisnis. Nih materinya. Kelihatan nggak? Nggak. Sengaja biar dipinta. Nanti ini ada nomor sayanya, di kontak sayanya, Pak ngisi pelatihan dong di kabupaten mana. Oh itu cita-citanya. Oh nggak juga ya. Memang supaya baca lah Ibu ya. Yang pertama, oke kita dulu klik. Nah, dari yang paling mudah sebelumnya Mas. Sebelumnya, model bisnis yang susah tadi, itu pada intinya berasal, ini nih Mas, minta itu tuh ke sini nih, minta coretan. Soalnya nggak kelihatan, saya biar mudah aja, nanti bahannya saya kasihin. Ada spidolnya? Nah, kalau nggak ada, beli dulu, saya gambarin aja dulu. Ini tinggi sekali ya. Mau jadi jenderal nggak jadi saya. Di Bandung pas, ini di garis nih, jalan Sep. Lolos. Ada benang di sini, lolos. Bahagia saya. Alhamdulillah lolos Pak. Maksudnya lolos dari benang. Kurang 3 cm. Jadi nggak masuk ke SMA Taruna. Oke, kalau materi nanti saya berikan. Intinya gini nih, model bisnis itu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nulis apa saya? Mas ini bisa agak turunin nggak sih? Oh gini caranya Mas. Mundur. Nah. Ini dosen kreativitas dan inovasi bisnis. Jadi kalau ini yang ketinggian, saya yang lebih tinggi. Udah Mas? Oke. Dalam bisnis, pendekatan review adalah
tidak ada alasan tidak untuk berbisnis. Ini quote yang kedua. Tidak ada alasan untuk tidak berbisnis. Karena kita adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada batasan waktu. Yang nanti aja lah saya bisnisnya kalau sudah mati. Bisa nggak? Bisa. Ibu, bapak, cita-cita paling mulia seseorang ketika di dunia adalah benar-benar ini nggak punya cita-cita. Diam semua saya tanya. Cita-cita paling mulia manusia ketika hidup di dunia adalah membahagiakan orang. Apalagi bermanfaat. Satu aja deh, bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu selagi hidup, ini hidup, tidak ngapa-ngapain, kosong hidupnya, kosong, kira-kira Tuhan nyesel nggak diciptakan? Nyesel, mubazir ini ya. Kayak makanan MBG, mubazir ini. Tolong jangan di-cut ya. Saya ada di PB ya. Udah ditandain 91 dapur, itu rekomendasi Pak Asep katanya gitu. Nah, sampai lupa saya ya. Ini lagi deg-degan ini gitu. Nyesal. Sampai apa tadi? Sampai mubazir. Ini kematian. Udah jangan sebut-sebut MBG. Lagi deg-degan kita. Stop ini ya. Mubazir kayak MBG. Disebut lagi. Makanya ada kamu berarti. Kalau semakin ke sini, ini kalau kita punya sumber daya. Apa sih Pak sumber daya itu? Duit. Nggak punya Pak. Tanah. Boro-boro Pak. Kenalan. Saya introvert Pak. Terus lu bisanya apa? Gue bisa ngomong Pak. Bisa jualan. Lupakan sebelah sini. Kita main di sebelah sini. Gitu. Gampang nggak? Gampang untuk berbisnis itu. Makanya cepet bangun hotel. Telepon saya kalau perlu amenitisnya. Oh enggak juga ya, jualan. Basis sebelah sini adalah basis kalau kita mau bisnis karena punya sumber daya. Punya tanah, punya duit, punya kolega. Tapi kalau kita berbisnis tidak memiliki itu, maka mulainya dari sini. Kita bisa ngomong, kita ramah ke orang, suka silaturahmi, bisnis jalan nggak? Jalan. Tapi yang terpenting adalah yang di tengah ini. Ini yang paling penting. Jadi nanti kita bagi 3 dulu. Nah, begini nih. 1, 2, 3. Yang terpenting yang di tengah. Kenapa penting di tengah? Seperti Libra, menjaga keseimbangan. Tolong, di tengah namanya adalah value proposition. Bahasa kampungnya adalah keunikan. Kira-kira saya unik nggak? Unik atau kurang tinggi? Harus unik. Orang itu kalau diam-diam aja, kalau mau galak, galaklah segalak-galaknya. Diingat nggak oleh ibu guru? Kalau mau pinter, pinterlah pinter-pinternya. Kenapa Pak Asep sampai ya pinter, ya aktif di SMA? Itu dari pengalaman yang paling menyakitkan. Saya cerita sedikit boleh? Gini, Pak Asep banyak ceritanya. Dah kalau materi nanti dibagiin, tenang aja. Ketika saya di ospek di SMA, saya kan gak niat ke SMA 1 Kuningan. Itu disekolahkan oleh guru biologi. Ketika ospek ada orang gede, kelas 3. Hei, kamu siapa namanya? Asep Kak. Dari SMP mana? SMP Negeri 1 Cigugur. Di mana itu? Saya baru dengar. SMA 1 menengah ke bawah nggak ada. Sementara saya hidup dari bea siswa. Diangkat buku saya, ditamparin. Keplak. Kamu berani masuk ke SMA sini? SMP aja nggak terkenal. Saya dalam hati sejak itu mengatakan, saya akan kuasain SMA 1. Makanya saya masuk ke SMA 1 untuk menguasain SMA 1. Rohisnya saya kuasain. Saya rohis loh. Ini pesantren yang gini-gini. Nggak percaya, astagfirullah. Ada Husnul Khotimah di Kuningan. Itu pendirinya mertua saya. Dari PKS. Oh enggak juga ya. Saya berseberangan.
Mertua saya ngebina pesantren Khotimah. Nah, jadi di Rohis, jadi ketua PMR, jadi ketua OSIS, siswa teladan. Sejak saat itu, ketua OSIS, jajarannya saya ambil dari orang-orang menengah ke bawah. Uniknya di mana? Saya tidak mentolerir kekerasan kepada adik kelas. Zaman saya nggak ada ospek, semua happy segala macam. Dan saya yang mengungkit, memberantas ketika jadi ketua OSIS segala bentuk-bentuk manipulasi kesiswaan. Makanya disayang banget oleh guru, begitu. Nah, value-nya adalah berani tapi pintar. Jangan berani tapi otaknya kosong, kan? Silakan Bapak Ibu, tentukan value-nya apa. Pak, saya value-nya berani, pintar, cerdas, kaya, rajin, apa. Semakin banyak keunikan, tidak unik. Karena kalau semakin banyak keunikan, unik nggak? Tidak unik. Orang akan ingat nggak? Enggak. Satu aja, dua aja. Sekolah Cianjur, keunikannya misalnya banyak, jadi nggak unik. Satu, melahirkan lulusan-lulusan yang bagus kalau dikirim ke Jepang. SMA Karnas menghasilkan lulusan yang ngelas di dasar laut paling ahli. Itu unik. Jadi temukan dulu keunikan. Kalau sudah ketemu keunikannya, tadi kita punya apa? Kalau kita punya sumber daya, maka geraknya ke arah sini nih. Ke sebelah kanan saya. Harus ngapain Pak Asep? Satu, dibagi dua di sini. Krek. Diidentifikasi namanya key resort. Sumber daya apa yang kita punya. Karena value-nya sudah dapat, apa yang harus dilakukan? Namanya key partner. Gitu. Saya ulangi. Key activity. Aktivitas yang dilakukan. Supaya jadi bisnisnya, maka key partner. Dengan siapa kita berpartner? Kira-kira bisnis jadi enggak? Ada keunikan, ada modal, ada aktivitas, ada partner. Jadi enggak? Jadi. Ini belum komplit ini, baru sisi sebelah sini. Pak, masalahnya saya nggak punya yang sebutin oleh Bapak. Saya punya keunikan, tapi saya juga nggak punya apa-apa, cuman saya bisa ngomong lah. Saya kasih tahu. Kita beralih ke sini. Nah, berarti kita tentukan customer segmennya. Siapa? Kalau kita jualan seblak, siapa pembelinya? Anak-anak. Kira-kira kita kalau bikin seblak laku nggak? Kalau kita nyebutin anak-anak pembelinya. Nah, kalau jawabannya nggak kompak, berarti belum tentu laku. Segmen itu ditentukan oleh 3 hal. Oh, harus sebelah sini ya. Segmen ya nih, segmen. Customer segmen. Ada yang disebut dengan STP. STP, ada yang tahu STP? STP itu bukan sarjana teknologi pertanian, itu gelar saya. Segmenting, targeting, positioning. Kayak gini nih. Jualan seblak atau sekolah jualan telur, segmennya ibu-ibu rumah tangga. Itu baru segmen. Belum tentu bisnisnya lancar. Pak, biar jadi gimana? Harus berani menentukan target. Targetnya harus. Tadi saya nitipin HP di mana ya? Mbak, oke. Ini saya mau buka ini. Pak Asep, target itu gimana sih? Bapak Ibu punya HP? Bapak Ibu jangan terkesima. Punya HP? HP isinya apa sih? Ada yang jualan nggak? Ada. Isinya apa? Shopee, Bapak Ibu. Di HP saya, kalau saya bisnis,
maka namanya adalah awalnya konsumen. Sayang ini HP-nya nggak bisa di ini ya, nggak bisa diperlihatkan di layar. Konsumen nih, semua konsumen. Konsumen. Jadi mau nyari konsumen ayam ada di HP. Konsumen amenities hotel-hotel ada di HP. Itu namanya target. Jadi nomor yang kita save saat ini apakah berguna atau tidak? Minum-minuhin memo, terus tiba-tiba chat, punten ibu manawi atau ieu mah manawi aya 100 we heula kumaha nih? Maaf ibu, saya mau pinjem duit gitu kan ya. Kebanyakannya begitu, maaf bapak. HP ini jadikan target. Ini yang saya lakukan dari mulai saya bisnis mawar. Pak Asep jualan huut, tahu huut? Nah, dari jualan huut, konsumen huut juga. Itu target. Semakin targetnya spesifik, maka kita akan semakin mudah. Next, Mas. Ininya sambil jalan aja. Nah, siapa, di mana, itu target. Lalu positioning, mau dikenalnya sebagai apa. Itulah sebabnya segmen dari customer harus jelas. Terpenting, ini terpenting banget. Bedakan yang namanya konsumen sama pelanggan. Ada yang tahu artinya konsumen sama pelanggan? Sekolah punya konsumen atau sekolah punya pelanggan. Kalau saya produksi susu bayi, kira-kira konsumennya siapa? Pelanggannya siapa? Bingung kita ya. Makanya kita nggak bisa jualan. Konsumen yang menikmati, pelanggan yang membeli. Popok bayi, siapa yang pakai? Yang beli bayi, nggak mungkin kan? Nah, dengan diketahuinya STP, konsumen dan customer, kita akan tahu channel apa yang cocok. Next, Mas. Next. Nah, channel apa yang cocok kita akan tahu. Kalau dia pelanggannya itu adalah bayi, konsumennya bayi, iklannya kira-kira harus gimana nanti? Harus membuat nyaman bayi. Ini yang disebut dengan channel. Gimana cara, next Mas, memelihara agar si konsumen itu beli terus? Gimana caranya? Ibu pernah nggak diucapin oleh Bang Prioritas, selamat ulang tahun Ibu, semoga Ibu kalau ngucapin ulang tahun biar apa sih? Ke teman. Pernah ngucapin ulang tahun? Biar apa? Biar pusing ya. Bapak pernah ngucapin ulang tahun? Jarang. Ibu pernah ngucapin ulang tahun? Biar apa? Senang. Nah, sebagai pebisnis ngucapin ulang tahun itu ngejaga agar dia kenal kita, pakai produk kita terus. Namanya adalah relationship. Jadi ada tujuannya itu kalau kita usaha ngucapin ulang tahun dan yang lainnya. Ini namanya relationship, dijaga. Jadi nggak bisnisnya? Jadi. Pak, tapi kan bisnis harus untung. Gimana caranya? Next Mas. Supaya untung ada namanya revenue stream. Revenue stream itu adalah cara kita mendapatkan uang. Gimana caranya mendapatkan uang? Ibu-ibu gimana caranya mendapatkan uang? Cari uang, Pak. Iya, caranya? Jualan sesuai dengan jualan. 100% orang nyebutnya jualan. Itu hidup di tahun 1700-an. Ibu, gimana caranya mendapatkan uang? ada gaji, Pak. Ngepet. Itu hidup di zaman sebelum Masehi. Zaman sekarang tidak cukup inovasi.
Kalau zaman dulu kan pepet, kalau dipepet nggak bisa pelet, kalau dipelet nggak bisa, ini bahaya semua ya, santet katanya ya. Pepet, pelet, santet, itu zaman sebelum Masehi. Cara dapat uang sekarang adalah kolaborasi, monetisasi. Jualannya hanya jualan yang beginian. Oke Bapak Ibu, kring cepat ini, nanti sebentar lagi saya akan tutup. Dan ini mumpung dicek keranjang kuning, di keranjang kuning. Yang dijual apakah produk atau monetisasi akunnya? Akun. Reelsnya yang dijual. Jadi jangan berpikir lagi mendapatkan duit itu jualan. No, tapi monetisasi. Biar untung, maka cost structure-nya harus bagus. Bisa ngitung, mas next mas. Terus, nah sampai sini dulu. Bisa ngitung kita biaya variabel, biaya fix, dan yang lainnya. Maka bisnis ini akan jadi. Ini kalau bayar di sekolah bisnis, kuliah inovasi model bisnis, untuk S1, satu semesternya 12 juta. S2, 38 juta. S3, 48 juta. Bapak Ibu 2 jam gratis. Dibayarin, dikasih tidur. Jadi kalau ini tidak bermanfaat, keterlaluan. Terlalu. Mudah-mudahan ini baru kulitnya ya. Nanti materinya silakan dibagikan lebih detail. Masih kurang juga nanti di sesi-sesi selanjutnya. Intinya satu, cepat atau lambat kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Supaya kita hidup di era sekarang. Yang kedua, tidak ada istilah tidak bisa memulai bisnis yang berkelanjutan. Mau dari sudut pandang manapun model bisnis bisa untuk dieksekusi. Terakhir, bisnis boleh berubah, tapi jangan berhenti. Kalau bosan, boleh istirahat, tapi jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih hadir di sini, silakan kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Asep. Tepuk tangan. Tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana cerita Pak Asep dari pengalaman bisnisnya, pengalaman politiknya sampai yang lain-lain gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan yang ada di Zoom bisa bertanya kepada Pak Asep terkait dengan materi yang tadi disampaikan, bisnis model kanvas, atau mungkin tanya yang lain juga boleh. Boleh ya Pak Asep ya? Sekarang kita buka, banyak juga ya. Kita buka 3 dulu, silakan. Bapak yang di belakang dulu, kemudian yang kedua Bapak yang di sini sama Ibu di sini. Tolong sebutkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya singkat padat. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya Heru Subagio dari BPPB Seni dan Budaya. Pertanyaannya simpel. Yang kita hadapi itu adalah guru. Suaranya nggak terlalu jelas ya? Oh, tidak jelas. Coba pakai ini. Suaranya cocok untuk menjadi vokalis. Tes 1 1. Vokalis. Kalau saya jelas sama ya. kok memang seperti ini. Jadi bukan mulut saya tapi mungkin mic-nya. Oh iya. Jadi gini. Aman Bapak, silakan. Yang kita hadapi nanti adalah guru dan kepala sekolah. Dari siapa Pak? Heru Subagio dari BPP PMVP Seni dan Budaya. Oke, silakan Pak. Yang jadi masalah utama di sekolah, guru dan kepala sekolah itu adalah mental bisnis. Itu yang paling repot. Dan sebenarnya bukan hanya mental bisnis tapi juga dengan regulasi. Regulasi yang sangat sulit untuk berkembang itu. Jadi gini, saya cuma pengen ngerti trik untuk menumbuhkan mental bisnis atau menjadikan guru dan kepala sekolah itu menjadi bisnismen. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya
Bapak yang di belakang pakai jaket biru. Terakhir Ibu yang di depan. Silakan, nama dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Janu, Pak, dari sama dengan Mas Heru dari Seni Budaya. Ya. Silakan Pak. Saya hanya ingin minta pendapat Pak Asep, ya, Pak Asep. Mohon pencerahan, Pak. Apakah Bapak setuju dengan ini? Bahwa stigma yang ada di masyarakat kita, termasuk saya juga, orang yang tidak punya bisnis, orang yang tidak punya jiwa bisnis itu biasanya sulit untuk mengembangkan bisnis. Ya, sehingga ketika punya sumber daya, ketika punya jaringan, ketika punya daya dukung apapun, tapi orang ini kalau orang ini tidak punya jiwa bisnis, maka akan sulit untuk bisa menjalankan bisnis. Ini benar atau salah? Dilema, Pak, ketika kita nanti terjun di sekolah, kita mengajarkan bisnis. TEVA itu bisnis. Sementara kita tidak menjalankan bisnis. Kita tidak punya experience untuk berbisnis. Kita tidak punya pengalaman berbisnis. Tapi kita mendampingi mendorong bisnis. Oke, kalau Pak Asep praktisi, pebisnis, memberikan pencerahan kepada kita, ya, karena pelaku bisnis. Sementara kita bukan pelaku bisnis. Nah, nanti mungkin kiat-kiatnya apa? Satu lagi Pak Asep. Tadi salah satu modal penting adalah jaringan, ya. Ini hubungannya lagi dengan jiwa bisnis Pak Asep. Jaringan, mungkin saya ya Pak Asep ya. Kebetulan sebelum saya menjadi BI, saya lama menjadi wartawan. Sehingga jaringan tentu banyak kalangan. Tapi lagi-lagi karena saya tidak punya bisnis, saya tidak bisa memanfaatkan jaringan. Mungkin saya punya sumber daya yang lain, tapi karena lagi mungkin itu juga yang salah karena tidak punya bisnis, sehingga ya sudah, itu hanya berhenti pada sumber daya saja, tidak berkembang, dan akhirnya sampai sekarang ya BI saja. Satu lagi, kebetulan saya punya akademi sepak bola. Pertanyaannya apa Pak yang kedua tadi? Ya, sebenarnya muaranya jiwa bisnis, Pak. Oh, intinya jiwa bisnisnya, kalau tidak punya gimana tidak bisa memanfaatkan jaringan. Oke, silakan. Kebetulan saya di Jogja mengelola punya akademi sepak bola, Pak. Itu siswanya sekitar 400-an. Tapi bisnisnya juga nggak jalan. Bisnisnya nggak jalan karena mungkin kami yang mengelola itu tidak punya jiwa bisnis tadi. Nah, lagi-lagi saya ingin pencerahan dari Pak Asep soal itu. Apakah itu bisa didobrak? Apakah memang jiwa bisnis itu? Bahkan kan ada beberapa orang yang mengatakan, oh, orang Padang itu biasanya bisnisnya jadi karena mereka memang punya jiwa bisnis. Oke. Atau kalangan-kalangan tertentu yang memang mereka sudah diberi kelebihan sebagai seorang yang punya jiwa bisnis. Itu saja. Oke, Pak. terima kasih Pak. Yang terakhir Ibu, silakan. Mohon dibantu. Tolong dibantu mic-nya. Baik, terima kasih Silakan, Bapak. Bu. Nama saya Wanti Simanjuntak dari BBPP MPV BBL Medan. Medan. Pertanyaan ya. yang pertama ini ada titipan dari teman saya tadi tentang UMKM, Pak. UMKM, adakah regulasi yang bisa memayungi para UMKM kan? Dengar-dengar nih memang dari TikTok nih, dari kabar-kabarinya, ketika UMKM ini udah besar diminta pajak gitu. Ketika mau memulai seolah-olah agak-agak susah begitu Pak. Jadi ada nggak regulasi yang memayungi itu satu. Oke, dan yang regulasi kedua, UMKM. saya Oh, ada tadi dua. melihat materi Pak Asep ini kan, saya pikir begini, saya lihat SMK kalau memang ini
kita tanyakan kepada SMK, apa bisnis kalian? Siapa customer kalian? Siapa ini kalian? Kan gitu ya Pak ya. Saya bingung ini ngelihat SMK nantinya. Ketika mereka tidak bisa jawab ini, maka apalah jawaban kami sebagai pendamping kan gitu ya. Tutup SMK-nya. Harusnya SMK-nya harus begini-begini kan gitu ya, seperti Pak Asep tadi bilang. Nah, apa enggak ya? Gimana ya? Ketika mengaitkan ini ke SMK Pak, kalau tadi kita mau membuka usaha pribadi gitu ya, ini enak ya. Tapi ketika kami ini mengaitkannya ke SMK, belum tentu kepala sekolah, guru-guru punya goal, punya tujuan menjadi seorang pebisnis kan gitu ya, gimana cara kami nantinya. Kemudian yang ketiga nih kan Pak, kenapa lah model bisnis kanvas Pak? Saya tadi berpikir kanvas ini kan tempat melukis ya, kertas lukisan ya. Padahal yang 3 tadinya ya, yang 4 tadi ya Pak ya, isi dari kanvas itu. Saya mau filosofi, kenapa mesti kanvas Filosofi gitu kanvas, Pak? luar Iya. biasa. Pertanyaan Kenapa itu susah-susah sebutannya begitu? Ya, terima Sepertinya kasih. itu aja dulu Pak. Ya, Tapi boleh. yang paling penting yang nomor 2 tadi ya Pak ya. Gimana ini menjadi tantangan bagi kami mendampingi SMK itu menjadi jiwa pebisnis begitu Jiwa Pak. pebisnis. Karena banyak SMK yang mandul Pak. Terima kasih. Terima kasih, sorry, Bu. ini nggak ada ini Izin, ya Pak direkam-rekam ya. Satu lagi di ruang Zoom ya. Oh boleh, silakan. Satu lagi di ruang Zoom dibuka, silakan. Kedengaran suara saya, silakan Mas Imam kalau ada. Kasihan di Papua udah jam 11 Pak Asep. Siapa tahu ada yang tanya kan dia. Sudah malam. Silakan, satu ya di ruang Zoom. Ada. Silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam Apakah Bu. kesempatan diberikan kepada saya? Dari mana Bu? Iya, apakah kesempatan untuk bertanya diberikan kepada saya, Bapak? Silakan, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Pak, tadi dari pertanyaan Pak siapa nomor 1 itu saya hampir mirip dengan Bapak yang menanyakan tadi bagaimana menumbuhkan bisnis mindset bisnis guru dan KS. Nah, tapi dari pengalaman saya Pak selama mendampingi satuan pendidikan di mana juga saya punya sedikit pengalaman terkait dengan bisnis sehingga saya mencoba untuk memotivasi sekolah untuk melakukan teaching factory untuk untuk menerapkan atau mengimplementasikan teaching factory model pembelajaran, dan saya sudah memberikan beberapa contoh terkait integrasi antar mapel karena dari sisi SMK itu adalah guru bukan guru mapel, saya tekankan kepada sekolah, tetapi guru produktif semua. Namun, mindset dari guru-guru itu belum semuanya sama, terutama pada guru normatif dan adaptif. Yang kedua, itu dari sisi mindset. Yang kedua, kesulitan yang saya alami ketika saya mendampingi sekolah untuk memotivasi mereka untuk melakukan pembelajaran mengimplementasi teaching factory. Nah, yang kedua kendala yang dihadapi di sekolah itu adalah regulasi. Ketika mereka sudah berproduksi, ada kayak regulasi yang tidak memperbolehkan untuk mencari keuntungan, sehingga itu membuat guru-guru menjadi semangatnya berkurang gitu karena tidak berani mengambil keuntungan, padahal dari sisi guru kan juga membutuhkan tenaga ekstra untuk mendorong anak-anak berproduksi. Mungkin ada trik-trik khusus untuk memotivasi guru-guru serta kepala sekolah dan warga sekolah dalam mengimplementasikan yang memang benar-benar teaching factory, karena sejauh ini pengamatan saya teaching factory yang diimplementasikan itu belum maksimal. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih Bu. Dari mana Bu? Saya Dari dari Bali Bapak. Dari Bali. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Monggo silakan Pak Asep. Tadi ada 4 penanya. Masing-masing penanya ada yang 1, ada yang 3, ada yang 3 lagi, ada berarti 6, 7, 8, 9 pertanyaan. Silakan Pak Asep. Izin Pak Jihad ya Silakan, untuk berdiri, berdiri boleh. karena keunikan saya biar terlihat dari belakang. Mas boleh ditampilkan di file yang sebelumnya
yang ekosistem. Ini luar biasa pertanyaannya, udah kayak ujian sidang tertutup S3 ini ya. Susah-susah gitu kan ya. Oke. Ya, di yang sebelumnya pada prinsipnya pertanyaannya seputar mindset. Bagus tadi yang punya klub sepak bola, sama waktu saya punya klub sepak bola, bisnisnya kok nggak jalan, greget aja gitu kan ya. Nah, oke, ditampilkan. Oke, digedein. Oke, Bapak Ibu. Yang tadi ditanyakan adalah tentang ekosistem namanya. Lalu peran kita ini gimana membangun mental apa dengan regulasi gini. Bapak Ibu tidak perlu mengada-ngada hal yang belum ada. Jadilah diri sendiri dengan berbagai macam kapasitasnya. Ini riset yang saya lakukan. Bapak Ibu nggak perlu seperti pebisnis kalau belum berbisnis. Kenapa? Karena nanti fatal. Segala sesuatu diserahkan pada ahlinya. Tapi Bapak Ibu punya knowledge, punya pengalaman. Ambil peran di mana Bapak Ibu bisa berperan. Tapi untuk ke sekolah ya, untuk ke sekolah. Di mana adanya? Oke, next. Ini dia. Ini 2021 saya bikin modelnya. Namanya model ekosistem kolaborasi kewirausahaan. Saya menyadari konsepsi secara mandiri ini secara mandiri. Kita harus adaptif, harus digitalisasi, harus kreatif, etika. Dari yang saya lakukan itu tidak bisa dari satu orang. Ini kebetulan saja saya berbicara agak komprehensif. Ya akademisi, ya sebagai pebisnis, ya pernah bikin undang-undang di DPR RI. Jadi kompleks pengetahuan, knowledge-nya ada, skill-nya ada. Tapi Bapak Ibu seperti Mike Tyson. Apakah Mike Tyson itu pernah mengalahkan pelatihnya? Atau pelatihnya pernah jadi juara tinju? Enggak. Di sekolah bisnis saya tidak semua dosen punya bisnis. Tapi dia bisa mengajar bisnis. Karena banyak sudut pandangnya. Jadilah coach. Ada coach sepak bola yang tidak pernah menjadi pemain sepak bola. Dan dia klub apapun yang dia pegang pasti mengangkat trofi. Sebutan coachnya. Ibu di mana sih mainnya Bapak Ibu? Tadi lagu enggak. Film enggak. Hotel enggak. Sepak bola juga enggak. Mainnya di mana? Jose Mourinho. Jadi Bapak Ibu ambil peran di mana Bapak Ibu bisa berperan. Apakah mau di dimensi ekonomi, bisnis, mau di dimensi sumber daya, ini namanya TEFA. Apa singkatan TEFA? Teaching Factory. Pembelajaran. Saya menjawab tadi yang soal untung juga. Pak, kan gak boleh ada regulasi soal keuntungan. Hei, jangan cari keuntungan, nanti kecewa. Yang dimaksud keuntungan adalah banyak, namanya value. Hari ini kita nggak dapat duit dari TEFA. Jangan cari duit dari TEFA. Karena itu pemeriksaannya ketat. Jangan macam-macam dengan negara. Tapi bisa nggak dapat keuntungan dari jejaring? Bisa. Kalau ibu pensiun, jejaringnya masih ada nggak? Ada. Bisa nggak keuntungan mental? Ngejawab pertanyaan tentang mental. Jiwa kewirausahaan kalau nanyanya ke saya, itu by nasab, by nasib, by design. Kita aliran by design. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apakah bapak saya pebisnis? Tidak. Ibu saya pebisnis? Tidak. Tapi anaknya pendidikan tertinggi di Indonesia S3 lulus. Bisnis mau Sabang sampai Merauke ada. Politik mau ngomongin apapun bisa. Agama ya dikit-dikit lah. Gitu kan ya. Bisa. Kenapa? By design. Diawali dari pengalaman yang paling menyakitkan sampai mau pinjem mainan tetangga pun gak boleh lagi kecil. Itu Pak. Jadi by design. Ada ilmu yang namanya
design thinking. Menjawab pertanyaan tadi Ibu dari Medan, ini sekolah gimana? Tiba-tiba harus berbisnis segala macam. 100% saya mengatakan tidak ada sekolah yang tidak ada muatan kewirausahaan. Kenapa Pak Asep tahu? Saya bikin namanya design thinking untuk sekolah. Bikin program yang dulu namanya PKK, program kreatif kewirausahaan, menjadi KIK, kewirausahaan, kreatif, inovatif, kewirausahaan. Jadi tenang saja ada. Kepala sekolah sudah disentil. Cuman kepala sekolah banyak yang diurus. Ngurus PKK, ngurus TEPA, ngurus Rapid, ngurus apa lagi ya? Ngurus sertifikasi. Perlu diihdina sirotol mustaqim. Nah, peran Bapak Ibu. Pak Asep, tapi saya nggak tahu tentang bisnis kolaborasi. Jadi Bapak Ibu sebagai satu fasilitator. Namanya pendamping. Fasilitator itu apakah solusinya dari dia? Enggak. Atau sebagai coach, solusinya dari mereka. Jadi jiwa itu dibangun. Sampai apa bangunnya? Lama. Saya dengan enteng berbicara seperti ini lama. Saya sekolah S1, IPK-nya kecil, 2,6. Semua orang nggak percaya kalau saya IPK S1 cuma 2,6. Kenapa? Katanya juara umum. Siswa teladan waktu SMA. Karena saya nggak niat cari IPK. S1 saya niat cari jejaring. Jadi kalau ada seminar, ada apapun, yang saya cari adalah kartu nama. Karena saya yakin kalau soal pinter, saya udah pinter bakatnya. Cuman saya lahir di Gunung Ciremai, lebih kenal mak lampir saya daripada para pengusaha. Saking terpencilnya, nggak punya saudara, cuman satu-satunya, gitu kan ya. Maka saya cari jejaring S1. Saya magang di Raja Wali Nusantara Indonesia, kata Pak Direktur, kayaknya kamu oke juga nih, kasih proyek ekspor gula, duit ngalir, dikasih beasiswa S2, saya bikin perusahaan. Kasih lagi beasiswa S3, saya ngembangin ke berbagai daerah, by design. Muncul jiwa, gimana caranya kalau orang berjiwa? Kalau disebut namanya tergelitik. Bisnis, aduh langsung gundah. Ya nih saya mau mulai bisnis. Itu namanya udah berjiwa. Benar nggak? Nggak acuh. Disebut namanya kewirausahaan, wis terpanggil. Soulmate itu kalau dipanggil tergelitik. Lama-lama akan tumbuh. Jangan dimatikan. Itu Pak. Jadi caranya lama-lama juga akan tumbuh. Jangan dimatikan. Lama, memang lama. Bisa jadi bukan generasi Bapak, Ibu berhasilnya ekosistem kewirausahaan ini, tapi Bapak Ibu pernah memulai. Tujuan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ditanya oleh malaikat, Ibu, selama jadi apa sih namanya Pak? Ini sekarang, selama jadi widyaswara, prasasti apa yang telah ditinggalkan di dunia? Saya mengihdina sirotol mustaqimkan sekolah-sekolah untuk berbisnis. Bisa jadi kan? Kan generasi pebisnis itu nggak tahu kapan akan berhasilnya, tapi pernah ditorehkan. Itu tentang jiwa, jadi by design. Namanya model bisnis, ilmunya, pemikirannya design thinking. Perlu 1 minggu untuk belajar design thinking ya, nanti juga bisa. Oke, saya menjawab lagi pertanyaan dari, nah ini banyak. Pajak, regulasi UMKM. Udah diatur semuanya di PP nomor 20 tentang UMKM. Pak, di TikTok lagi. Ketika saya memulai usaha, pemerintah nggak hadir. Ketika saya sudah usaha, dipajakin. Tahu nggak, saya nomboknya ke negara waktu saya punya usaha berapa? Banyak. Awalnya saya, apa gua akalin aja ya? Kalau sudah ada niat ngakalin, kalau sudah ada niat bodoh-bodohin, kalau sudah ada niat ngakal-ngakalin, itu bukan mental, bukan jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha itu mentalnya mental kaya. Sekarang sih saya pilihin.
Bapak Ibu dapat 100.000, dikeluarin 20.000 dengan sukarela, jadi dapat 80.000, atau Bapak Ibu dapat 100.000, tapi keluarga batuk, pilek, puskesmas, batuk, pilek, puskesmas, HP baru beli, dicopet, motor baru di kredit 2 tahun, mau lunas, tiba-tiba ABCD FGH. Mau yang mana? Skenario pertama atau skenario kedua? Yakin enggak? Di harta kita ada hak orang lain. Itu. Saya cocok yang jadi penyuluh pajak kayaknya. Saya sih begini, saya sama seperti ibu. Kesel kalau ditagih soal pajak. Tapi saya langsung ngaca. Niatnya saya bukan bayar pajak, secara administrasi bayar pajak. Karena sebagai warga negara. Kenapa saya harus berpulang tarima ke negara? Kotoran saya, air sekresinya, air tinjanya, segala macamnya, itu ada di Indonesia. Dan kalau saya nggak ngehirup udaranya Indonesia, nggak bisa berwirausaha. Dah, kasarnya gitu aja. Monggo ikhlas. Mudah-mudahan, dalam hati tapi ya, tolong jangan direkam ini, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang masih kotor, terbersihkan. Juga ada zakatnya. Makanya dompet orang-orang UMKM itu, kalau saya ngisi pelatihan di UMKM, dibagi menjadi 4 dompetnya. 1, dompet untuk keperluan sehari-hari. 2, dompet investasi masa depan. 3, dompet usaha. Nah, yang keempat dompet apa kira-kira? Sedekah. Kenapa ada dompet sedekah? Tujuan yang pertama, mati yang akan dibawa adalah sedekah. Jadi Bu, soal pajak, udah ikut aja pemerintah. Pemerintah dipakainya oleh dikorupsi, keras banget ya. Di apa, amaluna amakum. Terserah saja. Yang penting niat kita udah lurus. Pak, tapi saya keberatan Pak kalau pajaknya terlalu besar. Boleh ngobrol supaya pajaknya pantas. Itu kan hanya soal bisnis saja kan. Emang bisa Pak Asep? Bukan soal bisa nggak bisa. Sekarang aspek keterbukaan. Kalau usahanya 1, ada batas, kena 35%, padahal sedikit. Kenapa usahanya nggak jadi 2? Bagi-bagi rezeki. Itu mah gampang lah soal pajak-pajak itu. Hanya tinggal kita berilmu, kita mau ngobrol bersilaturahmi. Pertanyaan terakhir, ada yang belum kejawab, yakni tentang bisnis di komunitas sepak bola. Saya punya. Saya pernah jadi juara kedua kabupaten. Kenapa Pak Asep tidak juara pertama? Ribut. Kenapa ribut? Saya yakin tim saya itu akan menang. Tapi ternyata ya ada keributan. Saya Libra. Orangnya Libra itu menenangkan, tapi kalau dipancing ribut. Saya itu kecil tapi berani. Ribut saya. Yang dilawan salah. Dia penguasa kabupaten. Gitu kan ya, akhirnya di kartu merah. Saya di kartu merah, tim drop, jadi kalah. Bisnisnya waktu saya jersey Pak. Jalan? Enggak. Kenapa? Karena saya selaku pelakunya. Jadi saya punya klubnya, saya punya bisnisnya. Enggak jalan. Beda ketika saya bisnis shuttlecock. Ada yang dari Tegal enggak? Tegal. Tegal ada saya di Tegal. Apa Tegal? Tegal. Tegal itu ada desa yang menghasilkan shuttlecock. Namanya desa Lawatan. Saya bawa mahasiswa KKN ke Tegal, ketemu desa. Satu desa itu dia bikin shuttlecock. Kaget saya, otak bisnis saya jalan. Wow. Ini gini-gini pernah juara SMA bulu tangkis. Itu kan ya. Saya beli putihan dari sana, saya labelin di kabupaten saya jual ke PB. Untungnya gede. Jadi kalau mau bisnis di komunitas, pastikan kita bukan pengurus komunitasnya. Saya udah ngalamin. Kalau bisnis di komunitas, kita jadi pengurus komunitasnya, untungnya dikit, diomonginnya dari A sampai Z. Itu yang bikin bisnisnya nggak jalan. Jadi di sepak bola sama Pak, bisnis jersey nggak bisa, bisnis bola nggak bisa, nyewa lapangan bangkrut, banyak yang minta gratis. Bikin lapangan futsal 300 juta, dapat dari Kemenpora yang lain-lain, segala macam, banyak banget.
Tapi di Shuttlecock, kirim dong, kirim. Untung sampai sekarang masih jalan. Jadi saran saya kalau mau berbisnis di komunitas, ke orang lain kan. Tapi ada istilahnya apa ya itu. Kalau kita ada event, jadi sponsor dong. Gitu. Kalau kita mau bisnisnya di cabang olahraga yang kitanya nggak ngurus. Nggak akan diomongin. Di Indonesia itu diam diomong. Bukan di Indonesia ya. Di negeri Konoha. Bergerak diomongin nggak? Diomongin. Tidak bergerak diomongin. Tapi daripada tidak bergerak diomongin, bergerak diomongin, bergerak. Begitu. Ada yang belum kejawab nggak? Udah punya Bapak? Belum? Regulasi? Oke. Pak, tersendat nih regulasi. Gini nih, saya bocorin. Saya gini-gini pernah di Senayan. Regulasi itu dilahirkan dari naskah akademik. Naskah akademik itu lahir dari pemikiran-pemikiran akumulasi dari teori, metode riset, dan observasi. Muncullah yang disebut dengan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang diuji di publik, muncullah undang-undang. Kalau itu program legislasi nasional. Kalau bukan program legislasi nasional, munculnya entah kapan. Yang ingin saya utarakan adalah pergerakan bisnis, pergerakan inovasi, pergerakan kreativitas lebih bergerak cepat daripada pergerakan regulasi. Selama tidak menabrak regulasi, gas. Kenapa Pak Asep jangan nabrak regulasi? Karena kita berada di negara hukum, bukan negara gangster. Oleh karena itu, inovasi dan pergerakan bisnis harus lebih cepat. Jangan begini, bergeraknya bisnis dan inovasi itu penyesuaian dari regulasi, itu kebalik. Berarti kita ikut regulasi baru berbisnis. Yang namanya kreativitas dan inovasi selalu melampaui regulasi. Pak, ini kan SMK nggak boleh berbisnis nih, nggak boleh dapat untung segala macam. Cari sudut pandang yang menurut aturan itu, dalam tanda kutip, tidak dilarang, gitu kan ya, tapi memungkinkan untuk bisa dilakukan. Contoh SMK negeri ada Pluit ya namanya. Ya, ada apa namanya? BLUD. Ada BLUD. Jadi ada aja caranya. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan dalam model ini adalah namanya dimensi waktu. Ini novelty selama saya riset, namanya dimensi waktu. Nggak sia-sia orang yang mensponsori saya kuliah di S3 menghasilkan hanya satu kalimat, dimensi waktu. Dari mana filosofinya? Tadi ada yang nanya soal filosofi, gitu kan ya. Pak Asep, apa sih filosofi dari kanvas itu? Gitu. Pertama, dimensi waktu itu, kita kalau nggak ada batasan waktu, kanvas itu ada batasannya nggak? Ada kan? Kayak tadi, kanvas ada batasannya, sisi kiri, sisi kanan. Itu namanya kehidupan. Maka kita akan terlewat dengan momentum. Saya ngambil filosofi dari Wal Asri. Keluarkan pesantren-pesantrennya. Demi waktu. Kanvas itu filosofinya adalah waktu. Ada frame-nya. Ada masanya. Pak, kan cuma 3 isinya. Kita punya sumber daya atau kita punya calon market. Sama kita punya pengolahan keuangan. Ya memang itu. Cuman kalau nggak dimodelkan, rumit. Ini kita mau bisnis dari mana dulu ya? Pernah nggak? Punya duit, mau bisnis, susah. Punya? Pernah. Punya uang, mau bisnis, susah. Pernah. Pernah gitu lah. Amin. Tidak punya uang, mau bisnis, pernah susah? Sama-sama susah. Makanya namanya Alexander Osterwalder. Orang Amerika. Itu mengungkapkan pakailah 9 blok. Namanya model bisnis kanvas. Kenapa Pak Asep pakai itu? Saya orang akademik. Tidak boleh menggunakan model bisnis yang belum teruji. Ngarang. Namanya plagiat. Makanya saya menggunakan sumbernya Alexander Osterwalder. Bukunya ada namanya Designing for Growth atau Design Model Business Canvas.
Bapak Ibu boleh menggunakan nih karya saya. Ini model ekosistem. Monggo aja, mau di mana letaknya. Makanya saya berani menampilkan. Pak, sebagai penutup, kasih dong yang namanya sebelumnya. Definisi kewirausahaan itu apa sebetulnya? Gini nih udah. 3 hal Bapak Ibu. Kurasi sekolah. 1. Sekolah sudah adaptif belum? Gitu. Terhadap apa? Perubahan. Yang kedua, karena ini banyak yang TEPA, sudah kolaborasi belum? Yang ketiga, ada aspek teknologinya enggak? Gitu namanya adaptif, kolaboratif, digitalisasi. Sekarang kita mau bergerak. Nah, sehingga ini melahirkan, next, satu lagi, namanya skenario bisnis. Nah, Bapak Ibu, Bapak itu bergeraknya dalam skenario. Jangan Bapak Ibu bergerak tidak dalam skenario. Kenapa sepak bola itu menarik, Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang tahu? Jangan nanya ibu ya. Bapak, kenapa sepak bola menarik? Masal, ada lagi? Karena ada waktunya. Coba sepak bola 2 bulan. Menarik enggak? Menarik itu karena dia 45 kali 2. Coba kalau 1 tahun dia sepak bola. Seminggu, sehari, menarik enggak? Itu yang disebut skenario. Jadi kalau Bapak Ibu perlakukan sekolah dengan skenario. Jangan pukul rata. Ini saya menemukan model skenario bisnis selama saya melakukan penelitian, dikasih nama skenario namanya Cakra Satyana. Kok pasif dikasih nama? Ya biar saya ada prasastinya. Apa artinya cakra? Saya kelahiran dari pedalangan, ada senjata Kresna bagus, namanya Cakra Sudarsana. Kalau dia dipesatkan, ces, penyakit apapun, masalah apapun akan beres. Filosofi. Cakra Sudarsana. Pak Asep kan namanya Cakra Satyana. Satyana itu apa? Asep Taryana Sujana. Kalau disingkat itu Satyana. Gitu. Sehingga saya melahirkan model skenario bisnis Cakra Satyana Narayana. Gitu. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Monggo kalau kurang puas, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Asep Taryana Sujana. Ternyata ada singkatannya juga itu ya. Dengan nama model bisnisnya, ekosistem bisnisnya. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita aplaus lagi sekali lagi kepada Pak Asep Taryana Sujana. Jadi apal nih namanya. Bapak Ibu, ini sekian sesi kita sudah sampai malam ini. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu. Pak Asep ini luar biasa, nggak terasa waktu sampai malam, kita nggak ngantuk juga. Kita menginspirasi kita banyak hal-hal baru yang kita dapat. Mudah-mudahan bisa berguna untuk pendampingan kita nanti, dan juga ada jawaban-jawaban yang tes nanti akan ditanyakan di proses ada di materi ini. Siap untuk bisa menjawab lebih baik lagi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya